Tes. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, di mana hari ini saya akan menyampaikan kegiatan yaitu diseminasi modul 3.1 dengan judul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kenapa ini saya bagikan kepada Bapak Ibu semua? Karena kita ini adalah pemimpin yang jelas memimpin diri sendiri dalam segala hal. Kedua, di dalam kelas kita ini adalah pemimpin pembelajaran. Mau tidak mau, langsung tidak langsung, kita ini selalu berkaitan dengan dalam hal pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Tentu saya percaya bahwa Bapak Ibu semua ketika di dalam kelas, tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan berkaitan dengan juga pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan pemantik, yaitu mengapa harus mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada murid. Kemudian apa itu nilai kebajikan dan seperti apakah yang dimaksud dengan keputusan yang berpihak kepada murid. Nah, mari kita lihat jawabannya. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan, sering kita dengar ya, filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada 3 atau trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sengkulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Berdasarkan trilogi pendidikan itu, bahwa pendidikan harus menghamba kepada murid dan melaksanakan pendidikan yang berpusat kepada siswa. Lalu apa nilai-nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan itu adalah ya nilai-nilai moral, nilai-nilai kebaikan yang disepakati oleh manusia pada umumnya. Sebagai contoh, nilai kebajikan itu adalah keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, disiplin. Nah, itu saya kira semua orang menerima nilai itu tanpa memandang ras, agama, latar belakang. Saya percaya semua orang menerima tentang keadilan, tentang dia agamanya apapun, dari suku manapun pasti dia menerima nilai keadilan tersebut. Kemudian kenapa kita harus pertanyaan ketiga tadi, yaitu seperti apakah yang dimaksud dengan keputusan yang berpihak kepada siswa atau kepada murid, yaitu keputusan yang mampu meningkatkan dan mengoptimalkan potensi dari peserta didik dengan adanya kemitraan, relasi, dan tercapainya well-being. Jadi keputusan yang kita ambil itu sebisa mungkin bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada murid, karena kita harus berpihak kepada siswa. Keputusan kita itu paling sebisa mungkin ada relasi atau ada kemitraan, ada kolaborasi dengan murid atau dengan rekan sejawat, sehingga bisa mencapai well-being atau kebahagiaan yang sepenuhnya bagi siswa kita. Karena inti dari pembelajaran yang kita laksanakan adalah murid kita, siswa kita. Pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Nah, tujuan kegiatan saya melaksanakan ini adalah pertama, kita saling berbagi mengenai nanti kelanjutannya apa itu rujukan moral, apa itu dilema etika. Nanti akan kita lanjut. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah komunitas sekolah dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan berbasis kebajikan yang berpihak kepada murid melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu semua, di dalam kita mengambil keputusan secara teoritis seperti yang akan saya sampaikan tadi, ada beberapa tahapan melalui 4 paradigma. Apa saja 4 paradigma itu nanti kita akan buka. Kemudian 3 prinsip, dan ada 9 langkah pengujian pengambilan keputusan yang kita buat. Sekolah merupakan institusi moral.
Sekolah merupakan tempat tumbuh berkembangnya nilai-nilai kebajikan yang membentuk karakter warga sekolah. Sebagai sebuah institusi moral, sekolah adalah sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai dan moralitas dalam diri setiap murid. Ya, kita tahu bahwa sekolah ini juga salah satu wadah bagi kita untuk membentuk karakter siswa-siswa kita supaya mereka itu mengenal dan bisa melakukan nilai-nilai kebajikan di dalam kehidupan mereka. Sekolah kita ini adalah institusi moral, artinya apa? Di sekolah ini ditanamkan, dibentuk moral-moral bagi generasi penerus bangsa ini, bagi murid-murid yang kita ampu di sekolah kita ini. Seperti apa nilai kebajikan itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, nilai yang dijunjung tinggi oleh orang banyak tanpa melihat ras, suku, agama, bahasa. Contohnya sudah saya sampaikan tadi, misalnya kejujuran, keselamatan, kesehatan, keadilan. Nah itu tanpa kita memandang suatu agama, suatu suku, saya percaya setiap manusia akan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Secara normal ini ya, manusia normal itu akan menjunjung tinggi kejujuran, kebijaksanaan, toleransi, tolong menolong, itu tanpa memandang apapun. Dalam menjalankan perannya, tentu seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi di mana ia harus mengambil suatu keputusan, di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Situasi seperti ini disebut sebagai dilema etika. Ketika kita, Bapak Ibu sekalian di sekolah, tentunya dalam menghadapi persoalan, kita dituntut untuk mengambil suatu keputusan. Namun kadang-kadang kita kesulitan ketika keputusan itu terdapat dua nilai kebajikan yang sama-sama benar, namun bertentangan. Apa itu? Nah, kita akan lanjutkan. Etika dan etiket, perbedaan etika dan etiket. Mungkin kita sering mendengar kata-kata etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti kewajiban moral. Sedangkan etiket berarti sopan santun. Etiket suatu masyarakat dapat sama, dapat pula berbeda. Lain halnya dengan etika yang bersifat universal atau bersifat umum, sedangkan etiket bersifat lokal. Contoh etiket, mungkin kalau di sini orang maknya kalau orang hamil nggak boleh duduk di depan pintu, itu termasuk etiket. Tapi kalau orang Jawa nggak apa-apa, mungkin seperti itu. Itu kan perbedaan secara lokal antara Jawa dan Kalimantan. Tapi kalau etika itu universal. Contoh misalnya harus bersikap sopan. Nah, suku apapun atau agama apapun pasti mengajarkan hal tersebut, harus bersikap jujur. Nah itu secara universal, semua orang harus melakukan. Ini perbedaan etika dan etiket. Menilai cara, misalnya memberi dengan tangan kanan, itu etiket saja. Tapi kalau etika tidak menilai caranya, melainkan perbuatannya, seperti dilarang mencuri. Jadi kalau etiket itu kadang-kadang kalau memberi harus pakai tangan kanan. Nah sebenarnya itu secara etiket saja. Tapi kalau secara etika itu lebih luas, mau tangan kiri, tangan kanan. Yang lebih ditekankan adalah bukan tangan kiri atau tangan kanan, tapi perbuatannya. Jangan kamu mencuri. Kan kalau mencuri mau pakai tangan kanan, tangan kiri tetap nggak boleh. Bukan berarti kalau mencuri pakai tangan kanan itu lebih baik. Nah bukan. Kemudian berlaku dalam pergaulan. Berlaku bila ada orang lain atau saksi mata. Nah artinya begini, etiket itu berlaku ketika ada pihak ketiga. Misalnya saya memberi kepada Pak Wandi dengan tangan kiri, nah pihak ketiga pasti bilang nggak sopan Pak Yanu. Nah tapi kalau nggak ada orang, saya kasih Pak Wandi nawal. Nah itu tidak masalah. Jadi berlaku ketika ada orang lain. Tapi kalau etika, secara etika di mana saja itu berlaku. Misalnya dilarang mencuri tadi, dimanapun
nggak ada orang kah atau ada orang, nah, itu tetap berlaku. Etiket agak relatif, tergantung adat istiadat lokal, sedangkan etika lebih absolut, berlaku di mana saja dan bersifat universal. Bersifat lahiriah, itu etiket orang lain akan menilai kita dari luar saja, yang tampak saja. Tapi kalau etika itu memandang ke dalam hati. Etika akan memandang manusia dari sisi dalam sampai ke hati nurani seorang, di mana orang lain tidak bisa menilainya. Jadi etika ini lebih mendalam, lebih universal, tidak terikat oleh adat istiadat, lebih bersifat absolut. Ini etika. Jadi menurut saya etika itu lebih kita kedepankan daripada etiket. Perlu diingat bahwa kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan. Semakin sering kita melakukannya, maka semakin terlatih, fokus, dan tepat sasaran. Sesulit apapun keputusan harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan pada 3 unsur. Nah, kita sebagai pemimpin pembelajaran tentunya ini dikaitkan dengan posisi kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, harus mendasarkan pada 3 unsur ketika mengambil keputusan. Yang pertama, berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan, kita harus memperhatikan atau mendasarkan pada 3 unsur ini, Bapak Ibu. Perbedaan dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika biasanya bercirikan ada 2 hal atau nilai kebajikan yang saling bertentangan dan sama-sama benar. Kasus bersifat tidak sensitif sehingga agak sulit dikenali. Bujukan moral bercirikan adanya hal yang salah dan hal yang benar saja. Kasus lebih mudah dikenali karena biasanya bersifat sensitif. Keputusan dibuat hanya pada benar dan salah. Sebagai contoh dilema etika seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya ada salah satu siswa saya itu yang sampai sekarang jarang masuk, tapi sebenarnya dia bisa mengikuti pelajaran dibandingkan teman-teman beberapa temannya yang mungkin agak lambat. Nah, yang menjadi dilema adalah ketika pada penilaian akhir tahun, apakah anak ini harus naik kelas atau tidak? Dilemanya adalah 1, dia jarang turun. Kedua, dia secara kognitif memiliki kemampuan lebih dari beberapa teman lain yang sering berangkat sekolah atau lebih rajin. Nah, ini menjadi dilema. Kenapa? Kalau dinaikkan nanti teman yang rajin protes, kalau tidak dinaikkan dia kemampuannya sebenarnya memenuhi syarat secara nilai. Nah, itu menjadi dilema. Nah, inilah bagaimana kita harus mengambil keputusan jika terjadi dilema etika seperti ini. Benar dan benar. Benar dia bisa, tapi benar juga bahwa dia ini jarang turun. Harusnya dia nggak naik karena syarat naik kelas itu tidak boleh lebih dari 20% ketidakhadiran di sekolah. Nah, itu menjadi dilema etika. Kalau bujukan moral sudah jelas, misalnya seperti ini, yang mudah saja tentang ini yang karena sensitif ya, penggunaan dana misalnya. Secara aturan dana bos itu tidak boleh dipergunakan untuk membangun sesuatu yang baru di sekolah. Hanya berlaku untuk perehaban dan ringan saja. Namun kita memerlukan tempat parkir. Nah, secara aturan itu sudah salah, jadi tidak perlu kita lanjutkan. Itu namanya bujukan moral. Meskipun kita perlu lahan parkir, tetapi secara aturan memang tidak boleh, ya tidak perlu kita lanjutkan. Keputusannya sudah jelas, itu salah dan tidak boleh kita lanjutkan. Itu contohnya. Jadi kalau bujukan moral itu
terdapat pelanggaran hukum di sana, terdapat pelanggaran aturan atau tata tertib seperti itu. Tapi kalau dilema etika itu benar dan benar, tidak ada pelanggaran tata tertib atau pelanggaran hukum di sana. Nah, bagaimana kita mengambil keputusan yang bertanggung jawab itu? Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kita harus berdasarkan pada 3 langkah atau 3 hal, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. 4 paradigma. Nah, individu lawan kelompok. Dalam paradigma ini ada pertentangan, ada individu lawan sebuah kelompok. Artinya begini, ketika kita rapat seperti ini Bapak Ibu, menentukan kenaikan siswa seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada ibu-ibu atau bapak semua yang menentang keputusan saya bahwa saya tetap menaikkan siswa tersebut. Tapi saya maunya tetap naik dengan alasan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, itu terdapat paradigma individu lawan kelompok, saya melawan beberapa orang di dalam forum. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Sebenarnya saya itu adil jika siswa saya itu tidak saya naikkan. Karena apa? Karena memang dia jarang turun. Adil dong untuk anak-anak yang rajin. Kalau dia tidak dinaikkan, menjadi tidak adil kalau dia dinaikkan bagi anak-anak yang tidak rajin. Saya rajin Pak, saya seharusnya lebih berhak untuk naik kelas. Kenapa dia yang tidak rajin dinaikkan? Nah itu kan, tapi ada rasa kasihan juga saya. Kasihan anak ini bisa mengikuti pelajaran, bisa melaksanakan ujian, nilainya bagus. Jadi rasa keadilan lawan rasa kasihan, itu paradigma yang kedua. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai yang bertentangan. Nah ini, kejujuran dan kesetiaan. Misalnya saya dipanggil ke dinas, misalnya ibu ini melanggar aturan dinas, saya dipanggil. Yang jadi masalah, saya harus berkata jujur atau saya harus setia membela ibu. Nah itu, ditanya, apakah benar kepala sekolahmu melakukan tindakan seperti ini, yang itu melanggar tata tertib atau melanggar kode etik dia sebagai kepala sekolah? Nah, terjadi dilema dalam hati saya. Haruskah saya setia kepada Ibu Kepsek? Kalau saya setia berarti saya harus menjawab membela ibu, atau saya harus mengatakan hal yang sebenarnya. Nah itu, kebenaran lawan kesetiaan. Apakah saya harus mengatakan kebenaran atau saya harus setia kepada Ibu Kepala Sekolah? Itu paradigma yang ketiga. Kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, di sini kita harus ketika mengambil keputusan itu memikirkan dampaknya. Seperti saya tadi, misalnya ketika anak yang saya sampaikan tadi tetap tidak naik, apa dampaknya pada jangka pendek? Apa dampaknya pada jangka panjang? Mungkin seperti ini, jika anak itu tidak naik, betul, anak-anak yang lain itu merasa terpenuhi keadilannya karena dia tidak turun, karena memang anak itu jarang turun. Tapi jangka panjangnya akan menghambat perkembangan anak tersebut. Sedangkan anak tersebut memang memiliki kemampuan kognitif yang lebih dari beberapa teman yang lain. Jadi di situ terjadi efek jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip moral berbasis hasil akhir yaitu fokus untuk dapat mencapai kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Mengukur atau menguji konsekuensi dari suatu keputusan dan memperkirakan hasil yang akan diharapkan bisa memberi kebahagiaan terbaik untuk orang terbanyak. Nah, artinya begini, apa yang saya putuskan, jadi kan saya memutuskan tuh anak ini tetap naik kelas. Nah, berpikir berbasis hasil akhir ya.
ini masuk mana dari tiga prinsip ini? Apakah berpikir berbasis rasa peduli karena saya peduli kepada anak tersebut, atau berpikir berbasis peraturan? Kalau berbasis aturan ini jelas bahwa kalau sesuai aturan itu kurang tepat. Berpikir berbasis aturan, prinsip dilema etika ini bukan berpusat pada konsekuensi atau hasil akhir, namun berpusat pada apa tugas kita, apa kewajiban yang patut kita lakukan. Seseorang akan bertindak sesuai peraturan yang berlaku. Nah, apakah tindakan yang saya lakukan itu sudah sesuai peraturan yang berlaku? Yaitu kalau berpikir berbasis peraturan. Nah, keputusan yang saya ambil tadi dari tiga prinsip ini masuk yang mana? Bisa kita ambil satu saja cukup, bisa dua, atau bisa ketiganya dari keputusan yang kita ambil. Kemudian kembali ke paradigma tadi. Paradigma yang mana yang masuk dari keputusan yang saya ambil tadi? Misalnya Bapak Ibu juga punya kasus, dan nanti akan saya tanya, adakah masalah di kelas Bapak Ibu? Nah, kira-kira dari kasus Bapak Ibu ini akan masuk mana nanti? Ke paradigma yang mana? Misalnya Bapak Ibu mengambil, oh Pak, itu masuk paradigma keadilan rawan kasihan. Nah, setelah masuk ke situ, kemudian kita masuk ke tiga prinsip. Oh Pak, itu berpikir berbasis rasa peduli menurut saya, karena saya peduli akan masa depan anak tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita juga akan menguji apakah keputusan atau kasus yang kita ambil dan kita putuskan itu termasuk sebuah dilema etika atau hanya saja sebuah bujukan moral. Kalau dilema etika tadi kan benar lawan benar, tapi kalau bujukan moral itu jelas benar lawan salah. Artinya kalau salah ini ada sebuah pelanggaran tata tertib atau pelanggaran hukum. Pengujian yang pertama yaitu mengenali ada nggak nilai-nilai saling bertentangan di situ. Seperti tadi, ada nggak nilai kasihan sama nilai rasa keadilan, ada nggak yang bertentangan di situ? Benar lawan benar tadi. Kemudian diuji berikutnya, siapa yang terlibat di situ? Tentu saja yang terlibat tadi adalah saya, siswa saya, kepala sekolah, dan guru-guru yang lain, karena kita rapat dalam penentuan kenaikan kelas. Kemudian fakta apa saja yang relevan dengan situasi? Nah, fakta itu bisa kita ambil bagaimana sih, apa sih yang terjadi pada anak tersebut, kenapa dia itu jarang turun, apakah kita sudah mengidentifikasi latar belakang dia, penyebabnya apa, kenapa dia jarang turun tapi dia tetap bisa mengikuti pelajaran. Nah, itu kita harus kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang terjadi. Kemudian pengujian benar atau salah. Nah, yang pertama uji legal. Uji legal ini jelas ada tidak pelanggaran tata tertib atau pelanggaran aturan dari keputusan yang kita ambil. Kalau ada, berarti itu sudah nyata bujukan moral, bukan dilema etika. Kemudian kalau tidak ada, lanjut lagi uji regulasi atau standar profesional bila situasi yang dihadapi adalah dilema etika. Jadi kalau tidak ada pelanggaran hukum atau tata tertib, berarti itu adalah dilema etika. Kita masuk ke sini. Apakah ada pelanggaran kode etik di dalamnya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ke uji intuisi. Intuisi mengandalkan perasaan. Menurut kita bagaimana sih? Apakah sudah tepat keputusan yang kita ambil? Apakah sudah baik? Nah, itu kita uji di sini. Kemudian uji publikasi. Kira-kira bila keputusan yang kita ambil atau masalah yang kita hadapi ini dipublikasikan, bagaimana perasaan kita itu? Bila merasa tidak nyaman, kemungkinan besar Anda sedang menghadapi benar situasi benar lawan salah, situasi atau bujukan moral. Situasi, kemungkinan besar Anda sedang menghadapi benar situasi benar lawan benar, menghadapi benar situasi benar lawan salah atau bujukan moral. Jadi ketika diuji publikasi, ketika kita merasa tidak nyaman, berarti itu benar bahwa itu adalah suatu kebenaran lawan hal yang salah, dan itu termasuk bujukan moral. Kalau diuji publikasi, nyaman nggak kita? Kalau kita merasa nyaman, berarti itu dilema etika. Nggak apa-apa, aku tetap menaikkan muridku tadi. Itu kan
aku tidak akan malu, aku tidak akan resah karena aku membantu muridku. Nah itu kita lanjut lagi, kalau di uji publikasi tidak ada masalah, kita fine aja, kita baik aja, bisa kita lanjut uji panutan atau idola. Uji panutan atau idola itu begini, ketika masalah itu misalnya dihadapkan kepada kepala sekolah, kira-kira apakah kepala sekolah akan mengambil keputusan yang sama dengan kita? Atau ketika keputusan itu sampai ke dinas, apakah dinas tidak akan protes? Apakah tidak bertentangan dengan kehendak atau aturan dari dinas pendidikan? Kalau tidak ada, artinya ujian berikutnya bisa kita lanjutkan, yaitu yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat paradigma tadi, kan ada 4 tadi paradigmanya tadi, itu masuk yang mana? Kasus kita tadi. Kemudian melakukan prinsip resolusi, ada 3 prinsip tadi, prinsip dilema tadi, itu masuk mana? Kasus kita tadi, investigasi opsi trilema. Investigasi opsi trilema itu begini, dalam kasus saya tadi kan ada 2 pilihan tuh, naik atau tidak, cuma 2. Tapi opsi yang ketiga, naik dengan bersyarat, misalnya anak itu boleh tetap naik kelas dengan catatan satu, misalnya ibu bapak ibu semua menyepakatinya atau menyetujuinya. Kedua, nilai siswa tersebut memang benar-benar semuanya memenuhi standar KKN. Ketiga, secara legalitas ibu kepala sekolah juga menyetujui kalau anak tersebut naik. Jadi boleh naik tapi bersyarat. Sedangkan opsi sebuah keputusan itu kan hanya 2, ya atau tidak. Tapi opsi ketiga inilah yang dimaksud dengan investigasi opsi trilema. Ya tapi, nah ya tapi ada syaratnya. Nah itu yang dimaksud dengan investigasi opsi trilema. Setelah kita sampai ke sini, ya naik tapi dengan syarat seperti ini. Nah akhirnya kita buatlah sebuah keputusan. Setelah kita membuat keputusan, kita bisa melihat lagi keputusan kita dan merefleksikan. Artinya begini, apakah keputusan yang kita ambil tadi sudah benar-benar tepat? Bagaimana nanti dampaknya, bagaimana nanti implikasinya dari keputusan yang kita ambil itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang peran kita sebagai pemimpin di dalam mengambil sebuah keputusan, di mana ada 2 hal, yaitu ada dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika itu ketika ada sebuah nilai benar lawan benar atau 2 nilai kebajikan yang bertentangan. Sedangkan rujukan moral sudah jelas, artinya tidak perlu kita perpanjang, benar lawan salah sudah jelas itu. Jadi saya kira kalau hal tersebut itu mudah sekali Bapak Ibu dalam mengambil keputusannya. Nah yang menjadi agak sulit adalah sesuatu yang benar lawan benar tadi. Nah kita kan sudah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ada tidak pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Kalau tidak ada, seperti yang kita rapatkan kemarin, kita kan sudah mau ujian kenaikan kelas. Nah, bulan depan kita sudah ujian. Sebelum kenaikan kelas tersebut, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, kira-kira ada tidak permasalahan di kelas Bapak Ibu masing-masing nanti berkaitan dengan kenaikan kelas siswa. Mari kita sharingkan. Jadi nanti kita akan analisis apakah itu masuk ke dalam rujukan moral atau masuk dilema etika. Silakan saya beri kesempatan untuk menyampaikan permasalahan. Sekalian kita bahas apakah ini nanti akan berkaitan dengan mungkin permasalahan siswa di kelas naik kelas atau tidak naik kelas, atau mungkin permasalahan yang lain. Silakan ibu-ibu bisa menyampaikannya. Silakan.
Bagaimana Ibu Suli untuk kelas 1? Adakah permasalahan? Ya, terima kasih. Kalau untuk kelas 1 ada satu orang Pak yang belum bisa membaca, ya belum bisa membaca Pak. Sama sekali. Iya. Berarti menurut Ibu akan tetap dinaikkan atau tidak? Kayaknya 3 kelas Pak. Ya, kelas ya. Iya. Tidak bisa. Menurut Ibu semua itu termasuk dilema etika atau bukan moral, tidak bisa membaca di kelas 1. Sudah jelas tidak bisa membaca, artinya tidak dinaikkan. Menurut Ibu semua itu bukan moral atau dilema etika? Apa itu? Apa? Kalau menurut saya itu jelas ya, bukan moral. Karena jelas aturannya kalau tidak bisa membaca tidak bisa naik kelas. Atau mungkin ada pertimbangan lain untuk membantu dia? Nggak ada. Memang nggak bisa. Bisa kurang huruf, membaca sedang Berapa orang? Satu saja. satu. Yang lain? Kalau yang lain masih bisa dianu, masih bisa belajar, ya masih bisa ditolongi. Untuk yang masih bisa ditolong kasusnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Bisa diinjak, Jadi, ya. Ada huruf lah, masih huruf lah, tentang hurufnya. yang memahami itu Ya, bisa, ya. Misalnya 4 huruf bisa, 5 bisa. Ada ya sekolah. mungkin masih banyak ada. Baik, terima kasih. Kalau untuk kelas 2 ada 3 orang, sama permasalahannya seperti di kelas 1 itu tidak bisa membaca sama sekali. Sudah beberapa kali saya tes ya, ketika jam pulang atau saya beri ruang waktu untuk dia sendiri, tetap tidak bisa. Ya, jadi yang 3 itu mungkin tinggal di kelas 2. Berapa? 3. Tiga. Adakah upaya yang sudah dilakukan mengatasi hal itu? Iya tadi Lalu hasilnya sama itu bagaimana? sama. Kira-kira ini kan masih ada waktu 9 nih, dalam jangka waktu 9 ini apakah itu masih memberi kesempatan? Baik, kemarin sudah marah-marah saya sama mereka. Pokoknya saya bilang begitu, dalam waktu 1 bulan kalau mau naik kelas silakan belajar di rumah lebih rajin lagi. Kalau kapan perlu datangin guru lesnya kayak gitu. Berarti artinya masih bisa naik kelas dengan syarat Kalau ada perubahan Pak, kalau tidak ada perubahan ya begitulah. berarti menurut Ibu Puspa ini masih dalam dilema etika atau juga moral nih? Kan bisa syaratnya. Masuk mana ini? Masuk dilema etika atau juga moral? Kasihan nggak kalau dia nggak naik? Ya jelas kasihan Pak. Ya. Artinya selama sebulan Ibu masih memberi kesempatan, nanti ketika tes mereka bisa membaca, bisa naik kelas. Enggak, saya bukan tanya mudah-mudahan. Kalau bisa membaca ya Berarti masih ada kesempatan. Nah, kalau masih ada kesempatan, artinya yang kita kira dilema etika atau bukan moral. Dilema etika ya. Kira-kira kenapa anak ini tuh nggak bisa membaca? Fakta apa yang mungkin Ibu tahu? Mungkin kurang
bimbingan dari orang tua. Kemudian itu yang pertama. Kemudian faktor kemalasan dari diri dia sendiri, Pak. Kalau menurut Ibu Mas setuju nggak dengan Ibu Ayu? Ya, tetap akan menaikkan dengan syarat kalau bisa. Setuju ya? Berarti mari kita masukkan ke dalam beberapa tahapan tadi. 4 paradigma. Menurut guru semua, kasus Ibu Ayu ini masuk yang mana? Rasa keadilan lawan rasa kasihan atau jangka pendek lawan jangka panjang? Masuk apa? Jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi dari 4 paradigma ini, kasus Ibu Ayu tadi bisa kita masukkan ke dalam jangka pendek lawan jangka panjang. Jangka pendeknya kalau sesuatu tidak dinaikkan, kira-kira bagaimana? Kalau jangka panjangnya kan kalau tidak dinaikkan mungkin setelah itu menjadi kecewa, menjadi tidak semangat lagi ke depannya. Kalau jangka pendeknya mungkin itu memberi rasa keadilan bagi teman-teman yang tidak pernah membaca tulis seperti itu ya. Jadi masuk jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau kita masukkan juga ke dalam 3 prinsip pengambilan keputusan menurut Ibu Ayu, ketika Ibu Ayu bisa menaikkan mereka dengan syarat tadi, itu masuk mana? Hasil akhir, peraturan, atau rasa budi? Hasil akhir dengan rasa budi ya. Oke, berarti masuk ya. Kemudian kita masukkan ke dalam, kita uji. Ada nggak nilai-nilai yang bertentangan dari keputusan Bu Ayu tadi? Nilai-nilai yang bertentangan apa aja? Satu kan tadi tidak bisa membaca. Kamu jelasin nggak? Separuh. Kurang. Ini ada yang rajin, ada yang tidak. Banyak faktornya. Ada nggak nilai yang saling bertentangan? Di situ. Misalnya, nafsi, saya kasihan. Tapi dia ini tak tidak bisa membaca, jadi ada nilai yang saling bertentangan. Kemudian siapa yang terlibat? Tentu saja Ibu Ayu, muridnya, orang tua dibimbing, orang tua juga terlibat. Fakta-fakta yang relevan, faktanya kenapa sih dari kasus ini? Apa saja faktanya nih? Satu, tidak bisa membaca, penyebabnya tadi kurang bimbingan dari orang tua. Itu fakta-faktanya. Kemudian kita lanjut, ada nggak hal yang bertentangan dengan hukum atau tata tertib ketika ibu nanti tetap menaikkan siswa dengan syarat itu? Nggak ada kan? Nggak ada. Bertentangan dengan kode etik kita? Nggak ada ya? Ya. Menurut perasaan ibu, apakah itu sudah benar dalam situasi itu jika ibu menaikkan dengan syarat tersebut? Oke, lanjut ke uji ya. Misalnya nih, sampai itu viral tuh, wah Ibu Ayu ini menaikkan murid yang kurang bisa membaca, yang awalnya tidak bisa membaca nih, apakah ibu akan malu atau tidak? Tidak apa-apa. Lanjut. Coba-coba kamu bilang, kira-kira jika orang lain menghadapi situasi itu, misalnya panutan ibu atau ibu lain itu mungkin ibu kepala sekolah, maka ibu kepala sekolah mereka akan mengambil keputusan seperti yang ibu ambil. Oh ya, lanjut. Paradigma benar lawan benar. Tadi sudah masuk ya, sudah paradigma tadi, yaitu Ibu Ayu paradigma tentang jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian prinsip
pengambilan keputusannya berpikir berbasis hasil akhir dan rasa peduli, karena dia peduli kepada siswanya. Kemudian yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Ada yang tadi Bu, kan opsinya sebenarnya cuma dua, naik atau tidak naik, tapi Ibu memberikan kesempatan boleh naik asal nanti bisa membaca di akhir bulan ini lah paling ya. Kemudian tentunya buat keputusan Ibu sudah mengambil keputusan itu, lalu kita refleksikan apakah menurut Ibu keputusan itu sudah nyaman buat Ibu. Oke, jadi kasus seperti yang dialami Bu Ayu tadi berarti masuk dilema etika. Artinya ada dua nilai kebenaran yang saling bertentangan. Kasihan kalau dia tidak naik, tapi nggak ada juga bagi teman-teman yang lain kalau dia dinaikkan. Itu ada nilai yang bertentangan keadilan dan kasihan. Kemudian mungkin Ibu dari kelas 3 ada yang mau disampaikan? Untuk kelas 3 yang siswanya berjumlah 18 orang, ada sekitar 4 orang yang masih belum maksimal dalam artian yang seperti yang kita harapkan. Tetapi yang 4 itu ada satu yang paling saya bingung gitu ya. Terus yang 3-nya masih bisa ditoleran, kalau pekerjaan bisa dikerjakan walaupun lambat, walaupun hari ini tidak selesai nanti dia nyambung di rumah. Yang 3, terus membacanya sudah hampir bisa walaupun ada huruf yang ketinggalan. Yang 3 itu. Terus yang satu ini sudah jatah dari tahun kemarin tidak naik. Yang Maimunah, kalau saya suruh baca abjad cuma sampai C aja bisa. Setelah itu GH selanjutnya. Kalau sampai yang Z-nya bisa dihabis B disebut. Terus itu setiap hari saya ganti untuk baca kamu pekerjaan yang kamu tulis. Ya kalau menulis bisa, kalau menuruti di buku bisa dia turuti. Kamu baca yang kamu tulis. Dia nangis karena disuruh seperti itu, nggak bisa. Terus hari-hari selalu seperti itu. Akhirnya saya ambil keputusan. Nah, mungkin di keputusan akhir nanti saya pun bingung juga ya. Terus anak ini tidak bisa, terus tapi tahun-tahun sudah tidak naik. Hasil dari yang hari-hari ya pusing, nggak bisa, pokoknya nggak bisa itu. Kalau yang menulis bisa, tapi suruh membaca nggak bisa. Sampai saat ini saya bingung naik apa tidak anak ini. Nanti kalau sudah di akhir keputusan, di hari kenaikan kelas, memang nilainya sudah saya bikin ya, nilai ulangan hariannya sudah dibikin. Belum saya inikan. Nanti setelah ada keputusan, ada rapat kenaikan kelas tentang naik tidaknya anak ini, saya tidak bisa memutuskan naik apa tidak. Saya lempar nanti dengan semua teman, dengan kepala sekolah. Itu aja. Saya masih bingung Pak, belum ada kesimpulan. Terima kasih. Ya, jadi kita tegas semua ya, ada kasus di kelas perbaiki 4 anak. Yang 3 ini masih bisa ditolong, maksudnya bisa ditolong gimana Bu? Menurut Ibu? Bisa ditolong karena dalam yang kemauan kita akan 90 atau 75% dia bisa naikkan 60%. 60%? Iya. Berarti itu bisa naik. Iya. Yang satunya ini itu bingung. Iya. Tidak ada Kita keputusan. lempar di sini, kira-kira kasus Ibu ini bujukan moral atau dilema etika ya? Kenapa dilema etika? Dilemanya di mana? Ada dua kebenaran yang harus dilakukan. Satu, salah satunya dia sudah sering tidak naik. Kedua,
misalnya itu kemana Greg? Rasa keadilan lawan kasihan atau jangka panjang lawan jangka pendek? Di jangka panjang, jangka pendek masuk. Ya. Lalu kebenaran lawan kesetiaan itu juga masuk. Kasihan. Keadilan lawan kasihan gitu. Iya, iya. Nah, berarti kita uji lagi. Masuk ke situ. 3 prinsip pengambilan keputusan. Misalnya nih, ibu nanti kita kan apa tuh? Hasil akhirnya itu tetap naik. Kira-kira kalau tetap naik itu ibu masuk mana? Kalau menurut saya cuma masuk ibu rasa penting karena ada rasa kasihan tadi. Dia sudah sering jangan kasihan, tapi dia nantinya apa malas dia? Malas. Jarang turun. Jangan turun lah ini masalah ini. Sia-sia. Atau jangan-jangan ini bujukan moral ini. Yo, kita lanjut, kita tes lagi. Ada nggak nilai yang bertentangan tadi? Nilai-nilai kebajikan yang bertentangan, misalnya kasihan, lawan, kejujuran, atau kesetiaan, lawan. Ini tadi nilai-nilainya ada nggak bertentangan? Keadilan apa lawan kasihan? Yakin kan? Kalau jangan naik, ayo tetap. Terus tapi kasihan nih sudah sering tidak naik nih, berarti ada yang nilai yang bertentangan ya, ada yang bertentangan. Kemudian siapa yang terlibat? Tentu saja siswanya, wali kelasnya. Pernah nggak menghubungi orang tuanya? Pernah. Berarti orang tuanya juga terlibat. Kira-kira fakta apa saja itu yang melatar belakangi kasus tersebut? Belakang karena Fakta-fakta apa yang faktanya. Kalau fakta atas malas, lalu mungkin perhatian dari orang tua. kurang perhatian? Kalau di sekolah itu saya prioritaskan kamu baca nulis membaca ya. Setiap hari itu. Kalau sudah ada masa baru kamu lagi. Berarti ibu sudah sering Iya. menghubunginya juga kan? Terus saya selalu saya tanya, tahu nggak orang tua kamu? Kalau kamu tidak bisa ya diam ya. Nggak ada kalau misalnya orang tua kamu supaya kamu belajar membaca. Ya, ya dia itu. Berarti artinya ibu sudah menelusuri Iya. latar belakangnya, faktanya bagaimana dia seperti itu ya. Uji benar lawan salah. Ini saya tetap naik. Melanggar hukum nggak? Melanggar tata tertib nggak? Kalau melanggar berarti itu bujukan moral. Sudah tidak bisa kita lanjutkan. Karena kasus ibu ini berarti bujukan moral, bukan sebuah pilihan etika. Karena memang anak tersebut tidak bisa membaca dan secara aturan tata tertib di sekolah kita kalau belum bisa membaca tidak dinaikkan ke kelas. Mungkin saya ya kelas 4 nih, kasus saya seperti ini sama. Dari awal saya kelas 4 ada 2 anak yang tidak bisa membaca, Fauzi dan Rifan, yang saya berikan bimbingan. Nah, si Rifan ini bisa sekarang, dan si Fauzi ini sampai sekarang masih belum bisa. Nah, tapi saya kasihan karena dia juga pernah tidak naik kelas 1 kali. Umurnya ini sudah lebih tua dari teman-teman yang lain. Rencana saya tetap akan saya naikkan dengan syarat sampai akhir bulan ini saya beri kesempatan dia harus bisa membaca, meskipun mungkin satu kalimat itu dia bisa menyusun kata-katanya dengan tepat. Tidak harus membaca secara macam, tidak. Paling tidak dia bisa satu kalimat itu dengan tepat dia menyusun kata-katanya. Menurut ibu-ibu semua, apakah yang saya alami ini saya masukkan ke dalam paradigma paradigma mana yang bisa masuk dalam kasus saya? Keadilan lawan rasa kasihan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau menurut saya mengambil jangka pendek lawan jangka panjang. Kenapa? Jangka
jangka pendeknya ya kalau dia tidak dinaikkan mungkin dia kecewa. Jelas. Kalau jangka pendeknya ya itu dia akan semangatnya. Kemudian kita uji lagi masuk ke pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan. Mungkin saya berpikir berbasis peduli ya, karena saya peduli pada anak itu. Saya sering ya setelah kelas sekolah saya peduli semoga anak tersebut bisa berubah ke depan. Kemudian kita uji nilai-nilai yang benar tentunya saja ada rasa kasihan tadi saya